Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Kiai Ishaq, yang sehari-hari beliau adalah dosen di Universitas Diponegoro Semarang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan beliau untuk menghemat waktu. Kita mohon kepada beliau sesuai dengan undangan yang kita hantarkan, kita akan mengikuti materi dari beliau tentang sejarah dan strategi hikmah kini dan akan datang menuju oase dunia. Beliau kita daulat sebagai pembicara pada hari ini, karena beliau ini bukan hanya setakat dalam pembicaraan, dan beliau sudah membuktikan bagaimana perjalanan al-hikmah dari dulu sampai sekarang. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para kiai, para ibu nyai, para asatidah, para sepuh-sepuh, pengurus al-hikmah Provinsi Kepulauan Riau, pengurus al-hikmah Kota Kabupaten, seluruh peserta musbil musda yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, siang hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, mempertemukan kita dalam majlis yang luar biasa. Di dunia ini mana ada majlis musyawarah didahului dengan majlis zikir, majlis maulid, sebuah majlis yang mendatangkan rahmat, hidayah, barokah yang luar biasa. Bahkan majlis tadi disampaikan oleh para habaib adalah majlis yang mengantarkan manusia menjadi manusia yang dinanti-nanti oleh surga. Luar biasa. Jadi kita ini bukan ingin mencari surga. Majlis tadi itu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, yang dinanti-nantikan surga. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, diampuni segala dosa-dosa kita, kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas dan berkah. Segala kesalahan, kekurangan, kehilafan kita ditutup rapat-rapat Allah Ta'ala. Segala hajat kita, hajat di dunia wal akhirah, dikabulkan. Di antara kita yang sakit, mudah-mudahan berkah doa bersama ini akan sembuh. Di antara kita yang hajat belum punya jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh. Yang sudah punya jodoh, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Di antara kita yang punya hutang, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah-limpah, bisa membayar hutang-hutang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mudah-mudahan seperti target yang cita-cita visi-visi beliau, bahwa keberadaan majlis ini ditunggu oleh beliau bisa menciptakan keluarga yang guyub rukun. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang guyub rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sejarah sebetulnya sudah selesai. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Al-Hikmah, Bapak Sanif Tarigan. Dan saya kira untuk yang lainnya kok rasanya nggak penting. Apalagi dilihat dari hasilnya, gitu ya. Kalau kita belajar sejarah itu kepingin menularkan
bagaimana perjalanan orang dulu yang menghasilkan seperti sekarang, sehingga kita tidak perlu bertahun-tahun mencapai tujuan itu, karena pengalaman yang kita dapatkan yang tadinya untuk mendapatkan hasil 10 tahun, maka kalau kita tahu sejarahnya, dalam waktu setahun kita dapatnya 20, 30 dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sekali lagi goal dari pertemuan ini, mulai dari awal sampai akhir terpilihnya, terbentuknya pengurus nanti, hanya satu, seperti yang diinginkan beliau, bahwa akan tercipta generasi yang soleh-solehah, yang pandai bersyukur, yang pandai berkhidmah kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, sesepuh-sesepuhnya, pimpin-pimpinnya, mendoakan keluarganya, arwah muslimin wal muslimat, al-ahya wal amwat, kawan-kawan kerjanya, kawan bermain, dan semuanya, sebagai generasi yang soleh-solehah, yang guyub rukun. Sekali lagi kuncinya adalah guyub rukun. Sebelum saya sampai pada materi, saya sedikit cerita pengalaman saya. Saya itu biasanya dulu, apalagi ketika menjadi ketua umum, setiap bulan Ramadan saya teringat pendiri Al-Hikmah Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrori Al-Said radhiyallahu anhu. Beliau itu saking sayangnya kepada kita, itu takut kalau orang yang sudah berkumpul, orang sudah istiqomah, bahkan orang yang pernah melihat, mendengar, membaca Majelis Al-Hikmah, ada undangannya dan sebagainya, itu kalau sampai datang bulan Ramadan itu tidak mendapatkan pahala yang besar, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, tidak mendapatkan sesuatu yang besar yang dijadikan untuk sanu menjadi orang yang husnul khatimah. Itu sangat prihatin, karena itu dia jalan dari satu kota ke kota, dari satu provinsi ke provinsi, sampai ke negara lain. Hanya untuk apa? Mengajak seluruh masyarakat melakukan sholat malam, qiyamul lail, yang diawali dengan khataman Quran, kemudian zikir panjang, dan seterusnya. Barangkali saya tidak tahu persis, tapi rasa-rasanya andai kata salah juga tidak terlalu jauh. Beliau itu melihat betapa sebagian besar di antara umat Indonesia, bangsa Indonesia, khususnya Jamaah Hikmah, itu ibadahnya di bulan Ramadan tidak jauh berbeda dengan di luar Ramadan. Bahkan mungkin karena kita ini masih bekerja, itu justru masuk di bulan Ramadan itu masuk masa-masa sulit. Suatu saat saya pernah wawancara Ungaran, saya tinggal di Ungaran, itu kota kuliner kayak Batam ini. Jadi orang Semarang kalau mau cari makanan enak itu di Ungaran, walaupun harganya mahal. Di Semarang nasi goreng itu masih misalnya 10.000 masih ada, tetapi di Ungaran 18.000. Kemudian bebek itu di Semarang paling atas 20, di Ungaran 35.000. Luar biasa. Nah, suatu saat saya wawancara dengan salah satu di tetangga saya, ada warung. Dia itu kesimpulannya cerita, biasanya itu kalau bulan-bulan tidak Ramadan itu habisnya satu hari 1 kintal lebih. Tapi kalau Ramadan paling 10 kilo udah habis gitu. Jadi sebetulnya dia itu merasuloh, wah nang iso jane rasa Ramadan. Tidak hanya beliau, yang lebih rendah lagi tukang becak. Tukang becak juga pernah saya wawancarai mengatakan bahwa panek poso ora poso. Oh, bahasa Indonesia ini nggak ada, nggak semua bisa. Jadi yang namanya Ramadan itu berat buat saya. Saya itu anak 3, cucu ikut saya 2. Setiap Ramadan itu ada buko, ada sahur, nanti ada baju baru, ada roti dan sebagainya.
Sementara selama Ramadan itu orang pergi naik becak itu jarang. Apalagi sekarang di mana-mana orang punya motor. Jadi dia juga ngeluh, wah kalau susah itu Pak kalau Ramadan. Bayangkan, Ramadan yang seharusnya oleh Allah itu kita diharapkan banyak beribadah, bersyukur dengan datang Ramadan, menjadi tidak bersyukur karena merasakan berat. Perusahaan yang besar di Ungaran itu yang pegawainya 40.000 itu cukup banyak. Saya sering ngopi bareng sama mereka di kopi yang biasa wong-wong sing kaki empat besar itu nongkrong. Dia juga cerita, Pak, omset saya itu kalau dihitung gitu ya, bulan 3 bulan sebelum pada saat Ramadan sudah, itu omsetnya kalau dihitung untungnya untuk gaji karyawan dengan THR itu kadang-kadang nggak cukup, Pak. Jadi paling susah itu orang ada di Ramadan. Jadi kalau dia Cina, kalau bisa THR itu 10 tahun sekali, Pak. Jangan setiap tahun. Tidak mengatakan posonya 10 tahun sekali, THR-nya 10 tahun sekali. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, promosi yang besar-besar dari Allah supaya Ramadan adalah bulan yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena itu beliau mengancam barang siapa tidak senang, tidak memanfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan yang baik untuk beribadah, maka Allah akan memberikan siksa yang gede.